Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi layanan atensi atau asistensi rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Balai Margolaras Pati. Perkenalkan, saya Ajeng Kinasi Safitri, NIM 2019530010. Yang akan saya jelaskan adalah sistem informasi layanan atensi ini sebelumnya belum ada di Balai Disabilitas Margolaras di Pati. Analisis sistem yang ada di sini yaitu Balai Penyandang Disabilitas Margolaras di Pati adalah suatu balai rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang memberikan pelayanan asistensi rehabilitasi sosial melalui pelayanannya yaitu berbasis residensial, berbasis lembaga kesejahteraan sosial dan komunitas atau keluarga dan atau home care. Permasalahan yang terjadi di Balai Disabilitas Margolaras ini adalah proses pendataan. Proses pendataan penerima manfaat atau penyandang disabilitas yang masih manual. Penyajian informasi secara manual dan sangat minim bagi penerima manfaat atau PPKS. Sehingga para petugas sering kesulitan untuk mengupdate atau menginformasi jumlah penerima manfaat atau penyandang disabilitas di dalam balai. Padahal Balai Disabilitas Margolaras Pati mempunyai target yang sangat besar di tahun 2021, sekitar 2195. Untuk mewujudkan suatu sistem yang tidak luput dari dibutuhkannya beberapa data penting, yaitu data penyandang disabilitas, data layanan, dan kebutuhan informasi yaitu laporan dan laporan data dari penyandang disabilitas tersebut. Analisis kebutuhan perangkat keras yang kita butuhkan antara lain monitor, CPU, jaringan WiFi, dan perangkat pengolah lain seperti printer. Analisis kebutuhan perangkat lunak, sistem informasi operasi, web server, dan lain-lain. Menjadi permasalahan penyandang disabilitas mental di Margolaras dapat kita lihat bisnis diagramnya. Sistem informasi terdiri dari login, mengelola data, melihat informasi layanan atensi, mencari data penerima manfaat, melihat layanan atensi yang diterima oleh penerima manfaat, dan logout yang dilakukan oleh admin. Skenario use case menjelaskan apa yang sistem kita lakukan untuk pengembangan sistem secara aktual, memerlukan perencanaan yang lebih spesifik seperti use case disebut juga dalam flow of event. Tujuan flow of event adalah untuk mendokumentasikan aliran dalam use case yang menjelaskan secara rinci. Nah, dari diagram use case di atas dapat dijelaskan bahwa di sini adalah aktor utama atau data yang kita cari adalah data penerima manfaat atau PPKS dalam hal ini, sedangkan admin bertugas sebagai petugas, kemudian untuk melakukan layanan atensi, tujuannya, dan kondisi akhir yang kita butuhkan adalah petugas berada dalam halaman sistem informasi layanan dan memberikan layanan dan menyajikan data dari layanan penerima manfaat atau penyandang disabilitas. Langsung saja, untuk aplikasi sistem informasi atensi atau kita sebut Silaras dalam aplikasi ini, saya akan menjelaskan tentang kegunaan atau fungsi dari aplikasi ini sehingga dapat membantu dan merubah apa yang ada data manual yang ada di Margolaras menjadi data aplikasi atau sistem yang dapat disajikan secara lebih detail dan lebih aman tentunya. Berikut ini penyajian. Kali ini saya akan menjelaskan alur dari sistem informasi layanan atensi rehabilitasi sosial dan penggunaannya. Sebelumnya, Balai Rehabilitasi Sosial Margolaras belum menggunakan aplikasi tersebut, jadi masih secara manual, yaitu dalam menyimpan data, mengolah data, dan menyajikan data. Aplikasi ini sangat bermanfaat sekali karena dapat membantu memasukkan
target dalam target Balai Disabilitas Maluku Laras Mental tersebut karena mempunyai target sangat banyak yaitu 2195 untuk tahun 2021. Berikut ini kita masuk ke dalam mulai aplikasi ya. Sini kita masukkan username dan password kita sebagai admin. Di dashboard kita ada muncul data PPKS terverifikasi dan data bantuan atensi terdaftar. Di sini akan saya jelaskan maksud dari data terverifikasi itu semua data yang merupakan data penerima manfaat atau dalam hal ini penyandang disabilitas Maluku Laras yang sudah terverifikasi dan sudah terdaftar atau terregistrasi melalui kegiatan registrasi dan asesmen awal sebelumnya. Setelah itu, setelah PKS ini melaksanakan program layanan atensi di dalam balai, mendapatkan bantuan atensi. Nah, saya akan jelaskan yang pertama dulu yaitu master. Master adalah data PPKS atau data penyandang disabilitas mental. Dapat kita lihat di sini, ini sangat membantu sekali ya, karena di sini yang kita masukkan, data yang kita masukkan sangat banyak. Ketika kita hanya menggunakan Excel, sangat rentan sekali hilang dan tidak tersimpan dan sangat tidak aman. Di sini kita dapat menambahkan data. Bila data itu ribuan, kita bisa menginput dengan bantuan berapa kolom di bawah ini. Contoh kita tambahkan data PPKS. Contoh si Bejo nomor registrasinya sekian. Nama Bejo. Nik Bejo dapat kita masukkan kalau sudah ada. Kemudian tempat tanggal lahir Bejo, Pati, jenis kelamin Bejo laki-laki. Kita masukkan tanggal lahir Bejo. Ini sebagai contoh saja 2004 Maret tanggal 5. Bejo jenis PPKS penyandang disabilitas tentunya. Jenis disabilitasnya yaitu mental. Kemudian si Bejo ini ada di provinsi Jawa Tengah. Kita pilih kota Pati. Kecamatan Kayen Sukolilo, desanya Pakem gitu saja. Kemudian alamatnya kita tambahin RT ya di sini, RT 01 RW 02. Tanda kawin belum menikah si Bejo. Kemudian di sini ada agama si Bejo Islam. Nomor telepon kita ketikkan 87. Ini nomor telepon si Wali ya, belum tentu juga nomor telepon penyandang disabilitas. Jenis layanan di sini seperti saya sebutkan di awal, sebelumnya ada proses asesmen atau proses registrasi yang dilaksanakan oleh calon penerima manfaat yang sudah dilaksanakan oleh petugas sebelumnya. Jadi di sini petugas sebelumnya sudah harus tahu apakah ini penyandang disabilitas berbasis residensial, keluarga, dan komunitas karena ini merupakan target dari balai. Di sini saya masukkan yang residensial atau dalam balai ya. Nah, apabila si Bejo sudah mempunyai foto, sebenarnya dapat kita sangat membantu sekali kita masukkan foto tersebut agar data si Bejo bisa diverifikasi. Di sini kita ambilkan contoh foto si Bejo ya. Foto si Bejo dapat kita masukkan di sini.
Kemudian kalau sudah ada KTP, bisa kita sangat membantu sekali agar data tidak tercecer di mana-mana. KTP si Bejo, upload BPJS ini sangat berguna ketika si penerima manfaat atau penyandang disabilitas ini masuk di dalam Balai Disabilitas Margolaras dan menerima layanan atensi. Ini sangat membantu karena berhubungan dengan hal medis atau rujukan rumah sakit, karena penyandang disabilitas mental tidak jauh dari medis, atau ketika mereka kumat dalam hal ini atau bermasalah dengan disabilitasannya, mereka dapat langsung dirujuk ke rumah sakit jiwa terdekat. Di sini kartu BPJS kalau ada kita upload saja. Kemudian biasanya penerima manfaat mempunyai wali, walaupun misalnya mereka sudah yatim piatu tidak punya orang tua, ada wali yang nanti kemudian setelah melaksanakan layanan ini akan dikembalikan ke walinya. Misalnya kita ambil contoh Joko, diagnosa penyakit bisa dijelaskan di sini. Misalnya ada penyakit utama, penyakit jiwa, misalnya dia skizofrenia. Kemudian kita save agar data ini tidak hilang. Maaf, kita verify dulu ya, apakah data ini sudah lengkap. Ya, begini contoh dari data yang kita masukkan. Kemudian untuk selanjutnya, apa yang dapat kita ketahui dari data yang kita masukkan tadi, kita masuk ke report. Report adalah periode data dari tanggal di mana penerima manfaat itu sudah terdaftar atau masuk ke dalam database Silaras ini. Misalnya kita petugas membutuhkan suatu data di bulan Juni. Dari tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 31, berapa jumlah penerima manfaat atau penyandang disabilitas yang sudah masuk. Di sini kita dapat memilih ada 3, seperti tadi yang saya bilang, berbasis residensial, keluarga, komunitas. Nah, di sini coba kita masuk yang residensial atau semua data saja ya, karena memang semua data ini adalah semua data miliknya penyandang disabilitas Margolaras. Nah, dari data sini, setelah kita klik generate, akan muncul data Excel. Kenapa saya minta Excel? Karena data Excel sangat mudah sekali untuk kita cek bila ada kesalahan. Nah, di sini akan muncul semua data yang kita butuhkan. Dari jenis kelamin, tanggal lahir, jenis PKS, disabilitas, ini sangat membantu sekali karena biasanya data yang diminta oleh petugas ini selalu meminta data agar bisa diverifikasi oleh petugas lain dan kekurangan apa yang dibutuhkan. Kemudian untuk selanjutnya di penjelasan bantuan atensi ini sama. Di sini kita akan melihat apa sih bantuan yang diberikan kepada para PPKS atau penyandang disabilitas atau penerima manfaat dalam di Balai Disabilitas Margolaras itu dengan 3 basis tadi. Perhitungannya berbeda-beda bantuan yang diberikan. Contoh di sini ada Ngarijan, antara Ngarijan dan Cobalah ini, misal jenis bantuan perkenalkan perdagangan. Dapat kita lihat di sini. Misalnya kita menjalani dalam hal aplikasi atensi atau Silaras ini sangat berguna sekali, yaitu dalam penginputan data atau menyimpan data, pengolahan data, dan penyajian data. Kenapa sangat berguna sekali? Karena sebelumnya Balai hanya menggunakan Excel atau manual dalam penginputan
besar manual dalam menginputannya. Ketika sudah masuk ke dalam aplikasi Selaras ini, tentunya sangat berguna sekali ketika balai mempunyai target penerima manfaat atau PPKS yang sangat banyak di setiap tahunnya. Hal ini sangat membantu sekali petugas atau hal ini sebagai admin tentunya dalam menginput semua data yang sudah terbantu di dalam sini, di dalam aplikasi ini. Kemudian aplikasi ini pun memberikan atau menyajikan data melalui report berupa Excel. Data Excel itu bisa dicetak sesuai dengan keinginan dari setiap seksi. Karena sebelumnya penyajian data dalam Margo Laras ini hanya melalui satu seksi advokasi rehabilitasi sosial dengan satu petugas. Aplikasi tersebut menginput semua data baik berbasis residensial, berbasis komunitas, dan berbasis home care. Mudah-mudahan dengan aplikasi ini dapat membantu Balai Disabilitas Margo Laras dalam penyajian data dan pengumpulan data secara lebih aman dan nyaman tentunya oleh petugas dan seksi lain ketika meminta data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.